pertama itu mulai bekerja di Sekretariat Kabinet, kemudian ke BPPN, kemudian di Semen Gresik, dari Semen Gresik ke Raja Wali Korpora, Waskita Toll Road, Tripatra, dan akhirnya sekarang ada di sini di PT Reasuransi Indonesia Utama Persero. Yang terberat adalah stepping out dari comfort zone, karena saya selama ini belum pernah memegang dunia reasuransi. Jadi tentunya ada self doubt ya pada saat saya dipercaya untuk menduduki posisi ini. Tapi saya itu selalu ingin to live by choice, not by chance. Jadi saya menganggap bahwa hal ini adalah kesempatan yang baru dan harus dijaga dengan baik, tentunya kepercayaan yang diberikan. Dan yang menarik adalah challenge-nya ya, possibility-nya, mendapatkan kesempatan untuk ketemu orang baru dan mempelajari hal-hal yang baru. Itu yang menarik buat saya. Jadi apa ya istilahnya, work and fight and rise above the voice of doubt, karena pasti ada rasa takut, ada rasa nggak percaya diri dan sebagainya. Jadi harus terus mengembangkan diri dan itu hal yang menarik tentunya pada akhirnya buat saya. Saya percaya untuk walk the talk, lead by example, terus believe in yourself and stretch more. Tantangan itu selalu ada, dan kegagalan itu pun bukan hal yang tidak mungkin terjadi ya. Jadi jangan, kadang tuh kita selalu ingin perfect, flawless, which is nggak mungkin. Jadi pasti gagal itu ada, tapi gimana caranya kita untuk bangkit dari kegagalan tersebut dan belajar dari kegagalan tersebut. Stretch yourself, terus apa ya istilahnya, practice a lot. Ya kalau kita banyak latihan kan pasti tentunya menjadi lebih kuat, lebih tahu apa yang harus dilakukan. Ya itu sebagai, dan itu dilakukan sebagai dalam satu tim. Di PT Reasuransi Indonesia Utama Persero ini saya memegang pengembangan, manajemen risiko, dan kepatuhan. Di pengembangan itu ada IT, ada strategic planning. Terus di bawah manajemen risiko ada manajemen risiko dan quality assurance, dan ada compliance. Itu semua jadi satu, dan seiring dengan perkembangan yang ada itu, semua itu akan diintegrasikan menjadi satu tim yang solid tentunya pastinya, dan dikemas dengan IT. Mungkin saya dalam waktu 5 tahun ke depan ini, untuk tahun 2019, kita itu akan ada pembentukan holding. Nah, untuk pembentukan holding itu tentunya harus ada persiapan dari sisi internal. Dan di mana itu saya ada pengembangan, ada IT, ada risk management, ada quality assurance dan compliance. Nah, itu semua tentunya harus diintegrasikan dan disiapkan untuk persiapan holding. Dan penyehatan anak usaha juga harus dilakukan juga. Nah, seperti itu kurang lebih ya. Jadi di tahun selanjutnya ya, mungkin dalam 5 tahun ke depan diharapkan reasuransi ini sudah menjadi high-end company yang tentunya bisa berkompetisi secara global gitu, dan selevel dengan perusahaan-perusahaan multinational company lainnya. Saya nggak pernah menyatakan mana yang sukses, mana yang enggak ya, karena sukses itu harus. Jadi dalam setiap perjalanan karir saya tentunya ada milestone yang sudah saya lalui, dan saya merasa itu semua adalah pencapaian saya. Jadi dengan demikian tentunya saya yakin bahwa saya can do more gitu. Jadi kalau ditanya yang mana, semua ada ups and down-nya, tapi juga banyak ups-nya. Cita-cita terbesar saya buat wanita Indonesia, harapan saya adalah
untuk empowering current and future women leaders in Indonesia. Karena Indonesia itu banyak sekali wanita yang punya potensi sebetulnya, tetapi wanita itu punya kecenderungan untuk holding back, karena saya harus perfect, saya harus flawless, saya harus sempurna, karena kita selalu hidup di dunia laki-laki. Jadi itu hal yang membuat wanita itu nggak mau maju, nanti aja deh gitu. Padahal sebenarnya kesempatan itu ada. Dan untuk itu ya yang harus dilakukan tentunya membuktikan diri bahwa kita mampu. Dan untuk mampu itu kita harus terus belajar, cari mentor. Jangan ini saya jadi superwoman, there is no such thing as superwoman. Jadi kita harus terus belajar dan mengembangkan diri, dan potensi itu ada dan itu harus terus dikembangkan pastinya. Ya tentunya good education ya, terus meningkatkan self confidence untuk para wanita yang ada di Indonesia sekarang. Saya senang sekali membaca. Dari kecil saya itu hidup nggak pernah lepas dari buku. Dan sekarang anak-anak sekarang itu ya sebenarnya punya kelebihan di mana mereka itu bisa nggak perlu berat-berat bawa buku, tapi cukup browsing. Ada e-book, ada YouTube, dan itu semua ada. Apa yang ditanya ada. Nah itu kelebihan anak-anak sekarang. Dan itu harusnya bisa membantu mereka untuk mencapai hal yang lebih baik lagi daripada yang saya capai. Saya adalah single mother. Anak saya besar sebagai anak dari ibu yang bekerja dan ibu yang menjadi sekaligus ayah buat dia. Buat dia itu challenge yang berat dan besar sekali untuk menerima hal ini, karena dia juga perempuan dan dia harus membuktikan diri tanpa adanya dukungan dari ayah. Apa yang saya berikan adalah hope. You have to ask yourself, who do you want to be? Who inspires you? What do you want to give back to the community? Itu yang saya ajarin sama dia. Dan jangan lupa tetap be humble, dan jangan berusaha untuk menyaingi laki-laki dengan dalam artian ya jadi nggak perempuan lagi ya, karena kita lahir jadi perempuan, kodrat kita perempuan. Kartini itu bukan cuma satu role models, tapi buat saya banyak wanita Indonesia yang juga berprestasi di eranya masing-masing ya, kayak Cut Nyak-Din, terus Rasuna Said, benar ya Rasuna Said ya, itu ya Rangkayo Rasuna Said ya kalau saya nggak salah ya, itu kan dari Padang. Nah itu juga dari beberapa, atau siapa namanya, Dewi Sartika. Nah itu kan juga banyak. Jadi so many role models yang bisa diambil sebenarnya, dan mereka tetap jadi wanita dan tetap menjalankan kodratnya sebagai wanita, tapi juga meyakini bahwa they can give back to the community, they can make Indonesia better. They can make the future for our child and our grandchild itu jadi tempat yang baik. Itu yang saya ajarkan ke anak saya. Wanita itu kelebihannya bisa multitasking, betul. Itu benar sekali, apalagi kalau wanita kayak saya yang jadi bapak dan jadi ibu tentunya harus multitasking sekali ya. Jadi mau selelah apapun itu harus bisa terus ada buat company maupun keluarga. Jadi telepon saya nggak pernah mati, Mbak, 24 jam. Jadi kalau anak saya telepon atau perusahaan telepon, saya akan angkat, pick up, dan mencoba untuk memberikan solusi secepat mungkin. Untuk menjawab langsung mungkin directly tentunya harus dipikir dulu ya, tapi secepat mungkin, sebaik mungkin, dan sesempurna mungkin. Gak ada sih yang sempurna ya, tapi yang sesempurna mungkin lah yang paling solutif tentunya, diharapkannya seperti itu. Menyeimbangkan diri, saya itu setiap minggu weekend saya biasanya lari. Sebisa mungkin ya, kadang-kadang suka lelah juga, capek ya, banyakan capeknya ya. Tapi saya biasa suka lari. Terus weekend itu adalah waktu buat anak.
kecuali saya ada golf misalnya, tapi pasti nanti akan kembali lagi sama anak, sama ibu dan adik saya. Itu hal yang wajib dilakukan, rutinitas yang wajib setiap akhir minggu. Why? Karena kita harus rutin ke keluarga. Jadi keluarga itu penting. Nggak mungkin kita bisa terbang mencapai cita-cita tanpa adanya support group. Dan support group itu adalah keluarga. Dan buat para single mother itu saya ingin sekali menyampaikan bahwa jangan kecil hati, jangan menyerah pada labeling bahwa kita nih janda. Janda itu hal yang buruk dan sebagainya, which is not. Kita kerja 10 kali lebih keras dari laki-laki karena kita harus membuktikan diri bahwa we can do more, we can give more, we are as good as you or better than you. Jadi itu yang saya ingin agar para single mother khususnya menyadari agar jangan give up karena mereka adalah tulang punggung keluarga yang harus membesarkan anak-anak harapan bangsa. Itu yang saya ingin sampaikan kepada ibu-ibu yang dalam kondisi seperti saya pada khususnya. Pada era sekarang ini sudah mulai banyak wanita yang berkiprah di BUMN. Dan di era sekarang pun secara global, posisi wanita pun sudah semakin banyak dipercaya untuk memegang posisi-posisi strategis. Kita bilang the women in C-suits. Jadi karena mereka pakai suits dan ini para women ya, jadi bukan laki-laki lagi yang pakai suits tapi para wanita. Wanita itu mempunyai tentunya keistimewaan atau point of view yang berbeda dari laki-laki dan tentunya mereka akan memberikan warna baru dalam pengambilan keputusan, dalam menyusun suatu bisnis model seperti itu, dan harus pastinya akan memberikan satu sumbangan yang untuk saling melengkapi dengan para laki-laki yang sudah ada di tempat itu sebelumnya. Jadi ini adalah waktunya untuk para wanita ya seperti kembali lagi tadi, be confident, believe in yourself, you can do it, and be humble, and terus belajar. Jangan pernah berhenti belajar karena belajar itu penting.